Kita lagi jalan di tembok ratapan, kan ada tembok ratapan, tempat ibadahnya umat Yahudi. Iya, orang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ada di kawasan Yahudi. Ini ada di tembok ratapan. Mereka sedang beribadah. Kita bisa melihat dari jauh. Turun nih. Ini ada di tembok ratapan ya, tempat ibadah orang Yahudi. Kita cuma pengen tahu aja kayak gimana ya ibadah mereka. Kumpul dulu. Kumpul. Ayo kumpul. Kam. Kita lagi ada di tembok ratapan, tempat ibadah kaum Yahudi. Ini ada tempatnya. Oke, sekarang Bapak Ibu, di depan kelihatan tembok ratapan dari luar. Sudah melihat tembok ratapan dari dalam. Sekarang ini dari luar. Sama tembok yang kelihatan dekat Masjid Al-Buraq. Tetapi, ya, itu di Masjid Aqsa. Tapi sekarang orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalam. Jadi mereka salat di luar, tapi menghadap ke Bukit Muria di dalam Aqsa. Ini kiblatnya. Jadi kalau orang Yahudi ke sini dari Amerika, dari Eropa, dari ke Aqsa. Karena itu kiblat orang Yahudi dari zaman Nabi Aqsa. Karena orang Yahudi itu umat Islam yang pertama. Mereka menyembah Allah menurut hukum Islam yang pertama, itu kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang Yahudi tahu bahwa di atas Bukit Muria ada pintu ke surga. Jadi mereka menulis surat-surat kecil yang dinamakan juga, mereka menamakan ya ruh yang berdiam di situ, walaupun itu pintu, tapi dinamakan juga Syekhina atau Sekina, itu di dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi mereka menulis surat-surat kecil, masukkan ke dalam celah-celah batu. Mereka percaya Allah mendengar doa mereka karena ada pintu ke surga lebih dekat. Jadi semua presiden seperti saya menjelaskan harus ke tembok ratapan, menulis surat doa dan masukkan ke dalam celah batu. Dan karena orang Yahudi salah seperti orang Muslim juga, jadi harus perempuan dan laki-laki terpisah. Laki-laki salat di sebelah kiri, perempuan salat di sebelah kanan. Ada pagar di mana ada payung putih, pagar misahkan antara bagian wanita dan bagian laki-laki. Terpisah seperti di dalam masjid. Di gereja, church tidak ada. Di dalam gereja laki-laki dan perempuan salat. Tapi di masjid dan di sinagoga, Yahudi dan Muslim harus pisah. Perempuan salat di sebelah kanan, perempuan salat, laki-laki salat di sebelah kiri. Dan ada pagar misalkan kedua bagian yang tadi. Jembatan kayu ini dipakai oleh wisatawan Nasrani yang boleh ke Masjid Aqsa. Kenapa wisatawan boleh, Nasrani boleh dan orang Yahudi tidak boleh? Karena orang Nasrani tidak punya agama lagi. Kitab Injil Isa alaihissalam hilang. Jadi mereka kalau mau masuk ke dalam ambil foto dan keluar. Tapi orang Yahudi mau salat, mau mendekati Bukit Muria. Waktu kita keluar dari Aqsa, anda sudah melihat beberapa orang Yahudi yang tunggu mau mendekati atau seperti mau masuk ke Aqsa. Karena mereka mau mendekati Bukit Muria di dalam kubah kuning. Jadi tidak boleh masuk ke Al-Masjid Al-Aqsa pakai jembatan wisatawan. Tembok ratapan, kenapa dinamakan tembok ratapan? Karena orang Yahudi meratap menangisi kehancuran Bait Allah oleh tentara Romawi. Tapi mereka meratap satu hari setahun. Pada tanggal 9 Agustus. Kalau anda ke sini, pada tanggal 9 Agustus anda tidak bisa masuk. Karena ramai ribuan orang Yahudi dari seluruh dunia ke sini.
menanggisikan curahan Bait Allah oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masihi. Sejak tahun 70 Masihi mereka tidak boleh masuk ke dalam. Jadi karena itu mereka meratap menanggisikan curahan Bait Allah. Tembok ratapan panjangnya 600 meter. Yang kelihatan di luar ini saja 66 meter. Ada turungan di dalam seperti tempat ibadah orang Yahudi, tapi laki-laki saja yang boleh masuk ke terowongan itu di sepanjang tembok Al-Masjid Al-Aqsa. Bisa melihat orang Yahudi di sini. Ada orang Yahudi yang tinggal di Israel dibagi ke dalam dua bagian. Ada orang Yahudi sekuler, tidak pakai topi. Dan ada orang Yahudi bertaat atau beriman. Orang Yahudi bertaat atau beriman juga dibagi ke dalam dua bagian. Ada orang Yahudi bertaat ortodoks yang berpakaian baju hitam, topi hitam. Biasanya mereka tidak bekerja di Israel, menerima gaji dari pemerintah tanpa bekerja, tapi harus didaftarkan di sekolah agama Yahudi. Jadi setiap hari mereka harus berada di sekolah agama, namanya didaftarkan, nanti menerima, namanya dikirim ke pemerintah Israel, nanti menerima gaji dari pemerintah Israel. Kalau banyak anak, banyak uang. Kalau orang Yahudi bertaat biasa pakai topi berwarna-warna, hidup seperti orang Muslim yang biasa, tapi menghormati agama. Ya, orang Yahudi yang waktu salah mereka harus bergerak, waktu membaca Taurat. Tidak ada ruku' dan sujud. Hanya membaca Taurat dan seperti orang Muslim 5 kali sehari. Tapi mereka bergerak saja, tidak ada ruku' dan ada sujud. Kalau misalnya itu kan banyak kertas-kertas ya. Ya, kertas itu dia ke sampah. Oh, habis selesai itu dibuang. Kan ribuan kertas. Iya. Dan celah-celah batu tidak cukup. Iya, mau tahu kemana itu? Itunya kertas-kertasnya. Jadi mau ambil grup foto? Ya. Hidup kita. Kita ambil grup foto Bapak. Nasi Umayyah. Tuh, ini dulu kerajaannya. Ajalnya di Aqsa. Kawasan Aqsa tuh. Tambahan ke sini. Orang Nasrani tidak suka kepada orang Yahudi. Tidak seperti sekarang Anda melihat di Indonesia dan di Afrika, karena Indonesia dan Afrika kurang intelektual, tidak pintar yani. Jadi mereka sekarang percaya bahwa orang Yahudi itu orang yang paling baik di seluruh dunia atau paling pintar atau yani itu propaganda yang tidak berhasil di Eropa tapi berhasil di Asia dan di Afrika. Sekarang yang kelihatan jauh itu Bukit Zaitun. Besok insyaAllah kita ke puncak Bukit Zaitun melihat seluruh kota Yerusalem. Batu-batu yang di Bukit Zaitun, dulu Bukit Zaitun penuh dengan pohon zaitun, karena itu dinamakan Bukit Zaitun. Sekarang penuh dengan batu kuburan Yahudi yang paling mahal di seluruh tanah suci. Satu kuburan di Bukit Zaitun harganya $80,000. Mahal. Hanya orang Yahudi yang kaya yang bisa dikuburkan di Bukit Zaitun. Mereka percaya bahwa orang Yahudi yang dikuburkan di Bukit Zaitun langsung masuk ke surga. Kalau jadi orang Yahudi yang kaya yang tinggal di Amerika atau di Eropa sebelum meninggal membeli sebidang tanah di Bukit Zaitun, nanti setelah meninggal jasadnya dibawa ke sini dan dikuburkan di Bukit Zaitun. Runtuhan yang kelihatan di bawah ini seluruhnya Istana Umayyah. Istana Umayyah nih. Kalau Khalifah Umayyah datang dari Syria karena ibu kota Khalifah Umayyah itu Damaskus. Kalau ke sini dia mau masuk ke Aqsa, masuk lewat pintu yang pertama. Sekarang ada jendela. Dulu bisa melihat dulu ada pintu di atas ditutup dan sekarang ada jendela, dan di bawah jendela ada beberapa batu yang keluar dari tembok. Itu runtuhan jembatan yang menghubungkan antara masjid dan istana khalifah. Ya, dia punya tempat masuk atau pintu masuk khas khalifah. Ya. Ini dia masih ada puing ininya ya, tuh kayak istana kan, tuh benteng tuh. Benteng. Ya ini bentengnya tuh ya. Ini murid-murid, jadi ini yang pernah ibu ajarin ya. Itu pelajaran. Udah sampai nih.
Ini mau ke kota lama Yerusalem. Kita ke Mau ke kota lama Yerusalem. Kota lama Yerusalem. Doom Gate namanya, Doom Gate.